Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, pencipta segalanya, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada pada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Semuanya adalah karena kemurahan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Maleakhi pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Seorang anak menghormati bapanya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Saudara dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pemuda yang bekerja setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan setiap harinya ia sudah bangun dari jam 6 pagi untuk bersiap-siap pergi ke tempat kerjanya yang dimulai pada jam 8 pagi, lalu selesai bekerja pada jam 4 sore. Kemudian ia tiba di rumah jam 6 atau 7 malam. Bangun pagi dan kedisiplinan seperti itu ia tunjukkan dengan baik. Tapi ketika sampai pada hari Minggu dan waktunya untuk pergi beribadah di sebuah gereja, ia menjadi malas dan tidak bisa bangun pagi. Kakinya menjadi seperti berat untuk melangkah ke tempat pertemuan ibadah. Untuk Tuhan ia merasa begitu malas. Bahkan untuk doa setiap hari pun ia berdoa dalam posisi berbaring karena sudah lelah. Padahal untuk bekerja ia bisa dalam posisi yang terbaik. Suatu kali dalam hatinya ia mendengar sebuah suara yang menegurnya. Masa akan kamu bisa bekerja setiap hari dengan giat dari pagi sampai malam, tapi untuk Tuhan kamu malah bermalas-malasan? Masa akan untuk perusahaanmu kamu berusaha memberi yang terbaik, tapi bagi Tuhan kamu tidak mau memberikan yang terbaik? Bahkan hanya dari sisa tenagamu pun tidak. Sejak saat itu ia tersadar dan mulai rajin dan giat melayani Tuhan. Dalam Maleakhi 1 ayat 6 ini tertulis, seorang anak menghormati bapanya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan melalui Nabi Maleakhi menegur umat Tuhan yang tidak menunjukkan hormat kepada Tuhan. Mereka beribadah dengan setengah hati, tanpa rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Bentuk ketidakhormatan mereka adalah dengan memberi bukan yang terbaik bagi Tuhan. Binatang untuk korban persembahan yang diberikan mereka adalah binatang curian, binatang yang cacat atau sakit, binatang yang buta, dan yang tidak layak. Sementara binatang terbaik yang mereka nasarkan kepada Tuhan tidak jadi mereka berikan, malah diganti dengan binatang lain yang bukan menjadi nasar mereka. Selain itu mereka juga membawa roti basi yang sudah tidak layak dimakan sebagai persembahan di atas mezbah. Sebenarnya mereka sanggup memberikan yang terbaik, tapi mereka tidak mau karena ingin menyimpan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Padahal mereka seharusnya menyadari bahwa semua berkat yang mereka miliki adalah berasal dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, talenta, kepandaian, kesehatan, waktu, dan berkat yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu ingatlah akan Tuhan dan tunjukkanlah rasa hormat kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Jangan memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Seringkali kita memberikan sisa pada Tuhan, yaitu sisa waktu kita, sisa tenaga kita, sisa dari kepandaian kita, sisa umur kita, dan sisa-sisa lainnya.
Mari jangan berikan sisa-sisa kepada Tuhan. Jangan berikan yang jelek kepadanya, tapi berikanlah yang terbaik, yaitu seluruh hidup kita bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Mari kita ingat dan sadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Hidup kita pada saat ini dan semua yang ada yang kita miliki, biarlah kita persembahkan baginya, sehingga kita melakukan segala aktivitas kita, tugas dan pelayanan kita, semuanya itu sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, pesan firman Tuhan lewat ayat-ayat ini adalah hormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan menegur kami untuk kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seringkali kami memberikan sisa-sisa dari apa yang kami miliki, sisa tenaga kami, sisa waktu kami, sisa umur kami. Tapi lewat kebenaran firman-Mu kami menyadari bahwa semua yang terbaik itulah yang hendaknya kami persembahkan kepada Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, berbicaralah terus kepada kami, supaya kami memiliki kepekaan untuk mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati dan lindungi kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu segala doa, permohonan, dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, memberikan kesehatan yang sempurna, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuntun kami selalu agar kami berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.